Selamat berjumpa dengan Yan di channel Morat Marit. Background video ini aku ambil sewaktu aku berlibur ke Hong Kong. Dan di sini aku akan cerita sambil ngeyel tentang kapan waktu yang terbaik untuk mencuci otak manusia. Nah, silahkan mengikuti. Yang kalian lihat di layar ini adalah tiket tour untuk keliling melihat-lihat tempat yang populer di Hong Kong. Tiket ini harganya sekitar 150 US dollar lebih per orang. Jadi aku dengan istri sekitar 300 US dollar. Nah, kalian mau tahu kemana saja aku pergi sewaktu di Hong Kong? Inilah ceritanya. Dengar sendiri. Kota Hong Kong yang dinamis ini penuh hiruk-pikuk, sibuk, modern, seru, bersemangat, misterius, menghibur, menggoda, dan yang terpenting, penuh teka-teki. Tur ini mengajak Anda menyingkap rahasia Hong Kong, tempat tradisi-tradisi kuno tumbuh subur berdampingan dengan suasana kota yang ultramodern. Perjalanan berkendara akan membawa Anda menuju Pulau Hong Kong, di mana Anda akan menaiki peak tram untuk merasakan sensasi pendakian yang seru menuju puncak. Nikmati pemandangan kota dan pelabuhan yang memukau dari titik pandang ini. Perjalanan yang menyuguhkan pemandangan indah, kemudian berlanjut menuju ujung selatan Pulau Hong Kong. Berhentilah sejenak untuk berfoto di Repulse Bay, salah satu pantai paling indah dan populer di Hong Kong. Kunjungi desa terapung Aberdeen yang tersohor untuk mendapatkan pengalaman yang tak terlupakan. Meskipun gedung-gedung perkantoran komersial dan pabrik-pabrik telah merambah kawasan ini dalam beberapa tahun terakhir, Aberdeen masih mempertahankan ciri khasnya sebagai desa nelayan tradisional. Di sini, Anda akan menaiki sampan, sebuah perahu kayu kecil, untuk menyusuri lorong-lorong sempit desa tersebut secara berkelok-kelok, guna mengamati kehidupan komunitas perahu dari jarak dekat. Setelah itu kami akan berhenti untuk mengunjungi pabrik perhiasan terbesar di Hong Kong. Tempat para seniman bekerja menciptakan berbagai desain pemenang penghargaan terbaik menggunakan batu-batu mulia dan semi-mulia. Kemudian kami melewati kawasan Wan Chai yang trendy serta distrik keuangan yang mengesankan, sebelum akhirnya kembali ke Kowloon dan menuju kapal kami yang sandar di Pelabuhan Kai Tak. Saat ini aku sedang jalan-jalan di tempat yang namanya Victoria Peak. Ini area tempat ini adalah Victoria Peak ya namanya. Sedangkan gedung di belakang aku itu, yang kalian lihat seperti perahu, itu namanya Victoria Tower. Nah, kalau kalian ke Hong Kong harus mengunjungi tempat ini karena ini adalah tempat yang populer dikunjungi para turis. Nah, kembali ke waktu terbaik untuk mencuci otak manusia. Yang terbaik adalah dari umur 1 sampai umur 8 tahun. Nah, baby lahir itu otaknya masih kosong ya. Biasanya siapa yang memprogram? Ya orang tua kita dan lingkungan bisa diisi dengan program Android, bisa diisi dengan operating systemnya Apple, terserah orang tuanya. Maksud saya begini, kalau anak itu lahir di keluarga Islam ya, mereka dengar melihat orang tuanya sholat 5 waktu sehari. Terus kemudian kalau dia lahir di keluarga Kristen, melihat orang tuanya pergi ke gereja setiap minggu atau babynya diajak ke gereja. Nah, kalau yang Hindu itu anaknya diajak ke wihara segala macam seperti itu. Nah, orang tuanya itu yang memprogram anak itu, terus kemudian lingkungan kita
lingkungan di mana kita tinggal, misalkan seperti adat atau tradisi, semua itu masuk secara tidak sadar dimasukkan eh, ke anaknya, ke baby itu. Terus kemudian kalau sudah nancep apa yang baby lihat dan dengar dari umur 1 sampai 7 atau 8 itu, kalau sudah nancep ke otaknya, sulit, kebiasaan itu sulit untuk dicabut ya. Walaupun kalian nanti sudah lama tinggal di luar negeri sekalipun, kebiasaan-kebiasaan sewaktu kecil yang programnya sudah nancep itu masih saja berada di otak kalian dan sulit untuk dicabut. Misalkan saya kasih contoh ya, misalkan kalian makan nasi, itu sulit juga dicabut karena kalau belum makan nasi belum merasa kenyang. Atau misalkan kalian jalan-jalan, kalau belanja pasti dirupiahkan dulu. Wah ini dirupiahkan, oh mahal ini ya, gitu. Nah terus kalau kalian beol ke WC, maunya cebok dengan air. Nah itu. Terus salah satunya lagi, walaupun kalian sudah 50 tahun tinggal di luar negeri, di negara barat ya, kalau mandi ya, minimum sehari itu 2 kali mandinya. Kalau di Indonesia bisa sampai 3-4 kali kan. Walaupun sudah di Eropa sekalipun, kalian masih mandi 2 kali sehari. Kalian tahu, orang Eropa yang bagian utara seperti Jerman, Norwegia, Finlandia, Kanada, atau Rusia, mereka itu kalau musim dingin paling mandi 2 kali seminggu atau 1 kali seminggu, ada yang 1 kali setiap 2 minggu. Bayangkan tuh. Nah itulah yang aku maksud, hanya untuk ngeyel aja ya. Nah ini masih jalan-jalan di Victoria Peak. Nah ada lagi yang ingin aku ceritakan di sini. Nah ini adalah apa ya, kontradiksi sekali atau paradok. Maksud saya begini ya. Nah, coba perhatikan ya. Yang aku perhatikan selama ini, aku melihat kenalan aku yang ada di Amerika ya. Terus aku melihat kenapa orang Indonesia jarang jalan-jalan di dalam negeri sebelum ke luar negeri. Maksud saya begini, coba lihat aja orang Indonesia yang ada di Indonesia ya. Keinginannya selalu ingin jalan-jalan ke luar negeri dulu. Padahal di dalam negeri tidak kalah indahnya dengan pemandangan yang ada di luar negeri. Tapi orang-orang Indonesia senangnya, oh Singapura dulu. Oh mau pergi ke Malaysia, ke Hong Kong, ke Taiwan. Itu. Kenapa? Kenapa? Nah, itu aneh sekali ya. Karena mungkin kalau ke Bali, paling ke Bali gitu aja kan. Tapi kalau kalian sudah ke Singapura, wah gitu kan. Nah kalau kalian sampai ke Hong Kong, ke Taiwan gitu, wahnya itu lebih besar sekali ya. Apalagi kalau kalian sampai ke Korea Utara, sempat jabatan tangan dengan Kim Jong Un, itu wahnya sampai bertahun-tahun itu ya. Nah semakin jauh kalian berkelana ke Eropa, ke Amerika, wahnya itu tambah nggak karu-karuan. Tapi jarang loh orang Indonesia yang berkelana sampai ke Amerika Latin atau ke Afrika. Jarang, jarang. Ngapain mau ke Afrika? Nah itu. Apa yang mau dilihat? Nah itu dia. Ngelihat safari, ngelihat gajah itu. Ngapain ke Afrika? Ke kebun binatang aja. Dia bilang. Nah, karena coba perhatikan, orang Indonesia kalau ke luar negeri apa yang dicari? Nah itu, orang Indonesia senang melihat keramaian, kota besar, kota yang mewah gitu ya.
seperti di Shanghai, di mana. Nah, yang dicari orang Indonesia kalau sudah ke luar negeri itu yang pertama itu yang aku lihat ya, pasti orang Indonesia itu mencari mall. Mallnya di mana gitu. Maunya mencari mall terus belanja-belanja. Nah, itu ciri khasnya orang Indonesia. Lain dengan orang bule ya. Kalau mereka ke luar negeri, dia mencari ke kampung-kampung yang nggak pernah dilihat itu. Nah, seperti itulah kira-kira. Memang sangat unik orang Indonesia itu sangat unik sekali. Nah, ini lain lagi yang aku katakan paradok atau kontradiksi itu. Lainnya di sini, kalau orang Indonesia sudah menetap di luar negeri ya, sudah tinggal di luar negeri, lama tinggal di luar negeri. Nah, ini lain lagi. Kenapa mereka ini kalau cuti selalu balik ke Indonesia? Nah, itu yang aku nggak mengerti. Itulah. Kebanyakan orang Indonesia yang sudah lama tinggal di luar negeri, diaspora Indonesia yang aku maksud ya, memilih pulang kampung atau mudik ke Indonesia saat berlibur dibanding mau jalan-jalan ke negara lain. Iya, orang Indonesia yang sudah lama di Amerika atau di Eropa, kalau mereka mau cuti itu maunya balik ke Indonesia terus. Aku nggak mengerti. Sedangkan orang Indonesia yang tinggal di Indonesia, kalau cuti maunya ke luar negeri terus. Nah, itu dia. Padahal cuti ke luar negeri itu tidak murah, apalagi mau cuti ke Eropa, ke Amerika. Biayanya lipat-lipat itu ya. Tapi yang di luar negeri, yang duitnya banyak, atau yang notabene gajinya sudah besar ya. Tapi kalau cuti milih ke Indonesia, jarang orang Indonesia yang sudah lama tinggal di negara barat yang cutinya mereka mau berpetualang ke negara lain itu jarang. Selalu mereka, aku perhatikan mereka selalu mudik pulang ke Indonesia. Selalu itu. Coba perhatikan aja. Nah, itu yang aku maksud dengan kontradiksi itu ya. Nggak masuk akal menurut aku, tapi ya kenyataannya memang begitu, sangat unik. Itu menurut aku unik sekali ya. Nggak tahu menurut kalian ya. Dan juga banyak hal tentang apa itu ya. Itu seni ya, seni berpura-pura hormat. Nah, ini adalah satu seni loh. Kalau kalian mau pura-pura menghormati orang lain, ini memerlukan satu seni, satu teknik untuk bisa berpura-pura hormat ke orang lain. Nah, ini sangat menarik sekali menurut aku. Dimanapun ya ini ya, seni untuk berpura-pura hormat itu bukan main loh ya. Kadang-kadang orang bisa sukses hidupnya hanya dengan pura-pura. Misalkan begini, banyak loh orang yang sukses ya, tapi mula-mula itu mereka hanya berpura-pura. Maksud saya begini, ada orang yang miskin, tapi dia pinter bullshit ya, pinter membual ngomongnya segala macam. Dia pura-pura sepertinya menjadi orang kaya. Atau mereka pura-pura mengatakan saya ini anak-anaknya orang kaya. Bapak saya raja, bapak saya sultan. Nah, seperti itu. Banyak orang yang seperti itu, sedangkan hidupnya pun mereka pura-pura seperti orang kaya. Mengakunya, oh saya tinggal di Blok M gitu ya. Terus kalau dengan temannya disuruh jemput itu, dia pasti ada di Blok M. Walaupun dia naik ojek ke Blok M, ke satu rumah itu, janjian dengan temannya, terus dia dijemput di rumahnya orang, dia ada di depan gitu ya. Terus pura-pura dia keluar di situ, oh dia tinggal di situ, tapi nggak pernah ngundang temannya itu masuk ke rumahnya karena itu bukan rumah dia. Banyak orang yang begitu ya. Banyak yang mengaku bahwa orang saya itu jenderal, saya itu konglomerat sana sini kaya.
kaya raya seperti itu. Sehingga di sekolah dia menjadi orang yang populer. Dia sangat populer dan semua orang mengetahui bahwa dia itu dari keluarga kaya. Dan tinggalnya di rumah ini itu kaya seperti beneran kaya itu. Padahal dia itu gembel gitu, anaknya orang nggak punya gitu. Terus dia bisa bertahan seperti itu sehingga mempunyai teman-teman anaknya orang kaya semua. Terus akhirnya dia dipercaya mendapatkan kesempatan ini itu, akhirnya kehidupan dia bisa sukses. Banyak orang yang seperti itu ya. Hebat juga. Jadi itu memerlukan satu seni dan teknik untuk berpura-pura menjadi kaya. Ada orang yang sukses seperti itu, tapi banyak yang tragis. Orang yang mencoba untuk hidup seperti itu, banyak yang tragis. Ada cerita yang sangat menarik. Nanti akan aku aku lupa bukunya. Aku membaca bukunya itu ya. Sangat menarik sekali. Ini cerita nyata. Terjadi di England, di London. Dia pura-pura menjadi anaknya bangsawan, anaknya orang kaya dari Rusia. Dia berpura-pura orang tuanya itu adalah orang kaya dari Rusia. Nah, itu. Sampai akhirnya dia juga pergaulannya dengan orang-orang kaya dari Rusia begitu ya. Akhirnya dia matinya terbunuh. Ceritanya sangat menarik sekali. Ini cerita nyata. Nanti akan aku tayangkan bukunya. Coba aku cari dulu. Nah, ini aku sekarang ini berada di mana ini ya? Sangat menarik ini tempatnya. Wow, aku lupa namanya. Coba nanti aku carikan dulu. Sangat menarik. Ini tempatnya indah sekali. Ada namanya Pantai Repulse Bay. Terus kita jalan terus, di ujungnya itu ada temple, ada wihara seperti ini. Ya. Nah, aku sampai sekarang belum mengetahui apa bedanya antara wihara dengan kelenteng ya. Aku nggak tahu ya. Ini kalau mau dibilang wihara, mungkin wihara, dibilang kelenteng juga bukan ya. Aku nggak tahu bedanya apa. Aku kurang tahu. Kalau kalian tahu apa bedanya, silahkan tinggalkan komen ya. Nah, ini tempatnya indah sekali, berada di ujung di pantai. Nah, sewaktu aku jalan-jalan di Hong Kong itu harinya mendung, maka itu coba lihat itu video aku ini lain sekali ya, mendung, udaranya kelabu seperti itu. Nah, itu pantai yang di depan itu pantai apa namanya aku lupa ya. Nah, ini dia. Sangat indah sekali. Aku senang jalan-jalan di Hong Kong karena apa ya? Kotanya ramai sekali, banyak gedung-gedung bertingkat. Begitu kita keluar, banyak tempat belanja, banyak tempat makan, orang jualan makan, banyak kuah-kuah yang enak-enak, jajan pasar sampai ke kuah-kuah tingkatan seperti di hotel bintang 5 banyak sekali, banyak kafe-kafe. Pokoknya menyenangkan ya tinggal di Hong Kong ini. Tapi aku tidak tahu apakah aku bisa ya tinggal di Hong Kong. Karena apa? Menurut apa orang-orang yang kenalanku itu, di Hong Kong itu apartemennya kecil-kecil gitu. Aku merasa tinggal di apartemen kecil itu apa ya, sangat gimana, terkurung gitu. Aku nggak begitu senang. Aku senang tinggal di rumah yang agak besar. Apalagi di apartemen yang kecil gitu seperti terkurung. Aku ingat zaman dulu ya, di era Orde Baru, di Surabaya terkenal dan populer sekali dengan nightclub.
Di antaranya nightclub Blue 16 yang lokasinya berada di Jalan Tunjungan ya, di persimpangan itu ya. Terus ada lagi yang terkenal yang di Jalan Tegal Sari atau ya mungkin aku sudah lupa-lupa ingat itu ya. Nah, zaman itu bila kita masuk ke nightclub, kita bisa menyewa hostess. Nah, hostess itu wanita untuk menemani kita dansa atau sekedar ngobrol aja di nightclub. Nah, itu zaman itu bukan main ya. Saya gimana ya? Saya pernah mengalami gitu ya. Itu zaman sebelum apa ya? Sebelum ada diskotik. Juga sebelum zamannya itu biliar. Nah, setelah nightclub terus zaman diskotik, banyak disco, terus banyak tempat-tempat untuk main biliar segala macam itu ya. Nah, aku pernah mengalami seperti itu, hal seperti itu. Kita bisa menyewa hostess untuk menemani kita. Kenapa aku bicara membawa cerita ini kembali? Karena akhir-akhir ini yang aku lihat ya, banyak di negara Asia seperti di Jepang, di China, di Korea itu timbul lagi hal seperti ini tapi namanya lain. Di New York City juga ada namanya escort service gitu. Jadi kita bisa menyewa apa? Menyewa pacar atau menyewa wanita untuk pura-pura jadi pacar kita. Misalkan aku nggak punya pacar ya, terus kemudian waktu Lebaran mau pulang kampung itu kelihatannya gimana ya? Nanti ditanya sudah punya pacar atau belum segala macam itu adalah satu tekanan sosial ya. Jadi ketimbang kita mendapat cemoan atau apapun alasannya, sekarang ini kita bisa menyewa pacar. Baik laki-laki atau perempuan atau wanita bisa kita sewa untuk pura-pura menjadi pacar kita. Ada itu, banyak sekali. Nggak tahu ya apakah mungkin di Jakarta juga ada ya. Ini sangat menarik sekali. Nah, apa bedanya ini dengan pelacuran ya? Nanti kalau mau plus-plusnya itu mungkin ada harganya lain lagi ya. Tapi pertanyaannya tentang legality ya. Apakah itu legal atau enggak ya? Enggak tahu ya. Tapi kalau apa yang baru aku baca ini ya, di Jepang banyak orang yang menyewa hanya untuk menyewa laki-laki atau perempuan sebagai pacarnya. Itu hanya sebagai teman ngobrol aja, bersosialisasi. Misalkan kita mau meeting atau mau kumpul-kumpul dengan teman sekerja gitu ya. Semua sudah punya istri atau pacar, kita merasa mungkin minder wadah gitu ya mungkin. Jadi dia bisa nyewa pacar untuk menemani dia meeting atau bertemu dengan teman-teman sekerja di satu restoran untuk makan-makan gitu. Ada itu bisa disewa. Terus tapi kebanyakan itu yang aku lihat itu ya disewa hanya untuk untuk maksud sebagai pacar kita gitu aja. Nanti sudah itu pulang ya pulang sudah, nggak ada urusan. Itu bisa disewa per jam, berapa jam kita mau nyewa, terserah ya. Tapi hanya sebatas perjanjian apa yang kita perlukan ya. Nah itu ada perusahaannya itu. Kita menyewa di escort service, tapi banyak macamnya nggak tahu ya. Kalau di Asia atau di negara Barat Amerika di New York ada itu
tergantung apa ya, itu pelacuran berkerudung apa, aku kurang mengerti itu. Tapi sangat menarik ya. Mencari duitnya gampang sekali itu, seperti itu. Banyak orang yang melakukan itu, baik laki-laki atau wanita, banyak yang melakukan pekerjaan seperti ini. Em, ya, mungkin nanti bisa diganti dengan robot mungkin. Nah, itu robot juga hebat loh. Sekarang robot-robot yang made in China atau made in Jepang itu, wow. Aku lihat bisa cantik sekali, melebihi kecantikan orang normal ya, manusia normal, lebih cantik dari wanita beneran atau lebih ganteng dari laki-laki yang asli ya, nggak tahu ya. Tapi kebanyakan sekarang ini banyak orang yang kesepian sehingga memerlukan teman, akhirnya ya nyewa, kalau nggak punya ya nyewa, atau beli robot gitu. Wow. Nah, sekarang ini seperti di dunia Jepang itu, orang tidak mempunyai waktu untuk pacaran lagi karena pacaran atau berteman itu sangat stres sekali, memerlukan energi yang banyak ya. Kadang-kadang orang nggak telaten lagi karena terlalu banyak kerja, zamannya beda ya. Tidak mempunyai kesabaran untuk berpacaran lagi. Banyak orang yang tidak tahu caranya bagaimana harus memulainya. Maka itu ada servis-servis semacam itu. Banyak sekarang di dunia maju, pokoknya ya, sosialisasi atau berteman, bersahabat itu memerlukan satu skill yang rumit sekali. Hubungan antara manusia itu sangat rumit sekali, sangat ruwet. Kadang kalau terlalu lama jomblo, kita itu tidak tahu caranya bagaimana harus memulai. Ketemu cewek atau ketemu laki-laki gitu aja, paling hanya melirik-lirik, tidak berani memulai. Lain dengan sewaktu masih muda, itu kan ketawa-ketawa seperti orang gemblung. Maka itu aku katakan persahabatan itu sangat stres sekali. Oke, sampai di sini dulu. See you, sampai jumpa, bye. Terima kasih sudah nonton video ini dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Adios.